Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sebuah kata, atau lebih tepatnya dua kata, yaitu galarangsang. Kata ini sepertinya asing bagi telinga kita, bahkan mungkin tidak pernah kita dengar. Tetapi kata ini tertulis dalam Alkitab, yaitu di Kisah Rasul 26 ayat yang ke-14 yang merupakan bagian dari Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 23 yang adalah perikop tentang pembelaan Rasul Paulus ketika dalam penangkapan, pembenjaraan, dan persidangannya Rasul Paulus diperhadapkan pada Raja Agripa. Dalam pembelaannya di hadapan Raja Agripa, Rasul Paulus menceritakan ulang tentang kisah panggilan Tuhan dan pertobatannya yang begitu fantastis dan supranatural. Di ayat yang ke-14 dari Kisah 26, Rasul Paulus mengulang perkataan Yesus saat itu. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Sebelum kita belajar apa makna dari perkataan Yesus kepada Paulus, kita lihat makna secara literal. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat makna kata galarangsang sebagai satu kesatuan. Yang ada adalah makna dari masing-masing kata, yaitu gala dan rangsang. Gala adalah yang pertama berarti tongkat yang panjang dari bambu atau kayu dan sebagainya untuk menjolok buah-buahan, untuk menolak perahu, menjemur pakaian dan sebagainya. Yang kedua arti dari kata gala itu adalah tombak untuk memburu babi hutan dan sebagainya. Arti literal atau hurufiah dari galarangsang ternyata adalah tongkat besi berujung runcing untuk mengendalikan binatang penarik beban agar berjalan ke arah yang diinginkan tuannya. Makna dari kalimat yang diucapkan Yesus, sukar bagimu menendang ke galarangsang, berarti melakukan tindakan yang sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Artinya ketika seseorang itu menendang sebuah gala yang disebut juga di ayat tadi galarangsang, maka bisa berakibat bahwa tongkat besi yang berujung runcing itu melukai orang tersebut. Maka artinya dari kalimat Yesus itu adalah sukar bagi Rasul Paulus untuk menentang Tuhan yang berkuasa atasnya. Kalimat ini menyingkapkan ketidakberdayaan Paulus. Seumur hidupnya dia begitu giat dan berapi-api demi Allah dengan menganiaya bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah bukan demi kepentingan Allah, tetapi justru menentang Allah yang memegang kedaulatan penuh atasnya. Akhirnya Paulus menerima dan merespon pernyataan Tuhan tersebut dengan pertobatan yang nyata. Sejak ia rebah di jalan itu, ia berhenti menentang Tuhan. Ia berhenti mencari-cari orang Kristen atau orang-orang percaya untuk diperhadapkan kepada persidangan, dianiaya, bahkan dibunuh. Sebaliknya, ia mentaati perintah Tuhan untuk menjadi saksi Injil yang sesungguhnya berlawanan dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kemudian dia bersaksi di hadapan Raja Agripa. Jadi makna atau pesan renungan firman Tuhan pagi ini adalah jangan kita melawan kehendak Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Mungkin kita tidak pernah secara terang-terangan menentang atau melawan Allah, apalagi bertindak seperti Rasul Paulus, membunuh, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kita pasti pernah tidak taat kepada perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Hal ini sama dengan menentang Tuhan.
Dan pasti Tuhan juga akan menegur kita ketika kita tidak taat dan tidak melakukan kehendak-Nya. Jika memang sulit bagi kita untuk menentang Tuhan, maka sebaliknya ternyata mudah bagi kita untuk menurutinya. Karena itu mari kita merespon seperti Rasul Paulus, yaitu bertobat. Jika Tuhan mengampuni dan kemudian mengutus Paulus sebagai alat kebenaran, Ia juga mampu memulihkan dan membangkitkan kita untuk menjadi saksi-saksi dan pelaku-pelaku firman sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada semua orang percaya. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lewat renungan pada pagi hari ini kita merespon Tuhan dengan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak sekedar kita mentaati perintah-perintahnya, tetapi adalah untuk kita menjadi saksi Kristus di mana kita berada, bahkan kemanapun Tuhan utus kita. Bahkan juga Tuhan memberikan sebuah amanat agung sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 28 bahwa kita harus pergi untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa itu murid. Ya, mungkin kapasitas kita tidak seperti Rasul Paulus, tetapi Tuhan berikan kepada kita kuasa juga untuk kita menjadi saksi Kristus. Karena itu mari kita mentaati perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, berbuat semampu kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan hari ini, buat peringatan-Mu Tuhan, untuk kami tidak menentang atau melawan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami selalu mau taat, bahkan mentaati apa yang Tuhan utus kepada kami, yaitu untuk menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Tolong mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami ya Tuhan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus lewat tingkah laku, perbuatan dan perkataan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan, dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati.